Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Muhammad Aninul Fikri. Kepada Mas Fikri dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah kali ini yang kita baca itu Al-Maidah ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير مهل الصيد وأنتم هرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تهلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوان وإذا هللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذات والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصوب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخصنات غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fikri. Semoga lantunan tersebut insya Allah menambah berkah pada kegiatan kita sore hari ini. Tidak lupa saya mengingatkan kepada teman-teman untuk mengisi presensi yang sudah kita kirimkan di chat box. Begitu kemudian selanjutnya tak kenal maka tak sayang. Maka mari kita simak sebentar tentang CV pemateri kita sore hari ini. Baik, pemateri kita Dr. Nanung Denardono, SPTMP, PhD, IPM, ASEAN Eng. Beliau lahir di Yogyakarta 23 Desember 73. Sekarang profesi beliau yaitu sebagai dosen dan peneliti di Pasca Sarjana Fakultas Peternakan, kemudian Kepala Laboratorium Ilmu Makanan Ternak Fakultas Peternakan UGM, Kepala HPU Fakultas Peternakan UGM, dan Direktur Halal Research Center di Fakultas Peternakan UGM. Kemudian di organisasi keagamaan beliau juga menjadi pengurus Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia DIY, kemudian Auditor Halal Provinsi DIY, Dewan Syariah Juleha Wilayah 9 DIY, kemudian pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah DIY, serta pembina Keluarga Islam Indonesia di Britania Raya. Kemudian pendidikan beliau dari SMA di SMA 1 Jogja, kemudian
S1 dari Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, S2 dari Pasca Sarjana UGM Yogyakarta, dan S3 beliau dari College of Medical Veterinary and Life Science di University of Glasgow, United Kingdom. Kemudian pengalaman dakwah, beliau juga mengisi safari kajian halal bukan hanya dari dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Selain itu juga mengisi tentang kajian halal di media-media sosial, media televisi, radio, dan sebagainya. Baik, seperti itu CV dari pemateri kita. Kemudian jika kita bicara tentang produk ternak, fokus pada apakah produk tersebut baik untuk kita makan, karena kita punya tanggungan bahwa produk tersebut juga harus halal. Makanya kita sering mendengar istilah halalan thayyiban, yang mana produk pangan asal hewan tersebut halal untuk dimakan serta dapat memberikan manfaat dan memberikan kebaikan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana nih caranya kita memilih produk hewani, khususnya di bulan Ramadan ini kan tentu banyak kita ketahui pedagang-pedagang yang nakal begitu, mungkin memberikan apa yang ternyata tidak sesuai dengan syariat begitu. Nah, tema halal food selektif dalam memilih produk hewani akan dipaparkan oleh Pak Nanung Danardono. Waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Pak Nanung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq idruhu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalli wa sallim wa barik Muhammadin wa alihi wa ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghi wala atin fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Ibu bapak dan calon ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah di kesempatan sore hari ini kembali kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridha dan berkenan Allah. Di sore hari ini kita masih dianugerahi Allah nikmat yang luar biasa, alhamdulillah. Sore ini kita masih diizinkan bisa melihat dengan sangat jelas, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa bernafas dengan lega tanpa ventilator, sesak nafas begitu, alhamdulillah. Juga alhamdulillah tadi pagi kita masih diizinkan bisa bangun untuk santap sahur dan menikmati hidangan santap sahur, kemudian sholat berjamaah di masjid. Dan semua nikmat Allah ini bisa kita syukuri dengan ibadah yang dimaksimal pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di sore hari ini. Sore ini kita akan berbincang mengenai bagaimana kita selektif memilih produk hewani. Saya kira ini sangat penting karena dari produk hewani ini kemudian syubhat itu muncul. Kalau produk-produk nabati insya Allah nggak ada masalah. Produk-produk nabati dari tanaman, dari buah-buahan tidak ada masalah, kecuali tercemar dengan barang yang tidak halal. Tetapi kalau hewan, ini ada beberapa kriteria. Pertama, hewannya halal atau haram. Disebutkan halal atau haram di Quran dan di hadis. Kalau tidak ada penyebutan haram di Quran atau di hadis, maka statusnya adalah halal. Lalu apakah kemudian kalau dia hewan halal, pasti dagingnya halal? Tidak juga. Di Eropa, di Amerika banyak daging hewan halal yang tidak halal secara syariat. Kenapa? Karena tidak disembelih secara syar'i. Rasul menegaskan bahwa
setiap bagian dari tubuh binatang yang terpotong ketika hewannya masih hidup, maka ia adalah bangkai. Hadis sahih. Jika kalau hewan tidak disembelih secara syar'i, maka dia menjadi haram. Maka tidak semua daging hewan halal itu halal dikonsumsi. Kemudian apakah daging hewan halal itu tercemar? Ya, berasal dari hewan halal. Kemudian disembelih secara syar'i. Kemudian kalau dimasak, ya, apakah ditambahi bumbu yang halal atau yang haram? Ini yang penting untuk kita pahami. Nah, oleh karena itu sangat penting kita cermati bahwa tidak semua daging itu halal. Nah, juga penting bahwa sesungguhnya Allah itu pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innama harama 'alaikumul maitata wad-dama wal lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala atin wala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya hanyalah diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di ayat ini Allah secara tegas menyatakan bahwa mengkonsumsi bangkai, darah, daging, dan produk dari ketiganya. Di Al-Maidah 90, Allah menegaskan kita mengkonsumsi keras, termasuk olahan dari minuman keras. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wanshabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, mengordinasi dengan anak panah adalah termasuk perbuatan keji dan perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kalian mendapatkan keberuntungan. Nah, maka oleh karena itu sangat penting kita perhatikan produk yang halal itu yang seperti apa, yang haram yang seperti apa. Karena kita sebagai konsumen muslim itu wajib untuk selektif. Ya. Kita wajib untuk selektif dalam memilih makanan, terutama produk-produk olahan hewani. Nah, kenapa kita penting untuk mempelajari ini? Karena memang makanan yang kita konsumsi, ya, terutama produk daging itu kan nanti tidak hanya kita masukkan dalam mulut kita, pasti nanti akan kita kunyah, ya. Kemudian setelah dikunyah akan kita telan, ya, akan kita telan. Kemudian dicerna, ya, dicerna, dan setelah dicerna diserap. Nah, Rasul menegaskan bahwa setiap daging dan anggota tubuh yang tumbuh dari yang haram maka api nerakalah baginya. Nah, oleh karena itu jangan sampai ada bagian dari tubuh kita yang dipakai di api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka sangat penting untuk kita perhatikan, ya, kita selektif dalam memilih makanan, terutama produk-produk olahan hewani. Nah, selain itu juga Rasul pernah bersabda bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang jauh, rambutnya kusut, mukanya berdebu, kemudian berdoa, menengadahkan kedua tangannya ke langit, ya, sangat tinggi begitu diangkat, ya. Saya mengatakan, wahai Robku, wahai Robku. Ya. Tetapi sayangnya makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari makanan haram. Lalu bagaimana mungkin doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Maka ini sangat penting untuk kita perhatikan, jangan sampai ada makanan haram yang masuk dalam tubuh kita. Termasuk kita harus cermati, kita harus selektif ketika memilih makanan. Jangan sampai kemudian kita sembarangan, atau jangan sampai kita sembarangan lagi ketika memilih makanan. Ya. Jangan kemudian kita mengatakan, loh itu kan penjualnya pakai jilbab, pasti halal. Nanti dulu, ya, nanti dulu. Saya pernah dulu sengaja membeli roti. Ini bukan daging, tapi roti. Di toko roti, sebuah toko roti di Jogja. Nama toko rotinya itu nama orang Islam, jelas, nama orang Islam. Ya. Kemudian mbak-mbak yang bantu jualan itu pakai jilbab panjang, bahkan pakai kaos kaki. Nah, image orang kan, oh ini halal, ini jelas. Namanya nama orang Islam, penjualnya pakai jilbab, apalagi mbak-mbak yang bantu jualan pakai jilbab panjang, pakai kaos kaki, dan seterusnya. Tetapi, kenapa? Ini saya kurius, ya. Kenapa kok tidak mau nyari sertifikat halal itu, kenapa? Ada masalah apa? Nah, kemudian sengaja saya datang ke toko itu, karena waktu itu memang dekat rumah kami, begitu. Kemudian, ya, kenapa kurius? Karena kalau rotinya halal, maka ketika ada ya kita cari suguhan gampang, dekat, ya. Tetapi kenapa kok tidak mau nyari sertifikat halal? Nah, kemudian saya berkunjung ke toko itu, ya tujuannya memang pengen tabayun.
Nah, kemudian milih satu roti yang kira-kira paling aman, Ya. Insya Allah saya tahu roti yang aman itu yang seperti apa, karena sejak 2001 jadi auditor LPPOM, kita bisa milih-milih ini roti yang kira-kira aman, yang seperti apa, yang kemungkinan tercemar produk haram yang seperti apa. Nah, kemudian beli satu roti satu saja, kemudian ketika di kasir saya nanya, Mbak, mohon maaf, ini rotinya halal ya, Mbak? Oh, halal, Pak. Yakin, Mbak? Insya Allah, Pak. Mbaknya yakin nih kalau halal ya? Halal, Pak. Insya Allah. Loh, maaf, Pak. Kenapa tuh, Pak, beli roti cuma satu kok nanya halal sampai 3 kali? Mohon maaf, Mbak, kalau membuat roti, kan sering permukaannya diolesi dengan mentega, margarin, atau telur. Nah, itu Mbaknya ngolesnya pakai apa, Mbak? Kan bisa pakai sendok, pakai peso, pakai palet plastik, atau pakai sapu tangan yang dilipat-lipat ya. Kalau pakai kaos kaki, insya Allah nggak ada lah itu. Pak, kami pakai kuas, Pak. Pakai kuas. Mbak, maaf, kuasnya bulunya warnanya apa? Yang putih atau putih kekuningan atau yang hitam atau yang lain, Mbak? Yang ada, Pak, yang putih kekuningan. Nah, Mbak, hati-hati ya, Mbak. Itu kan dari bulu babi, Mbak. Bapaknya bercanda. Itu kan dari plastik. Oke, Mbak, mari kita cek. Bagaimana cara ngecek? Nanti kita bahas. Nah, jadi tidak semua pedagang yang berjilbab itu identik dengan halal. Tidak. Banyak penjual yang ternyata tidak paham halal haram itu apa. Bahkan ketika kami tadi lanjutkan ya, tidak hanya bulu kuas, tapi juga, Mbak, mohon maaf, banyak kalau buat roti pakai arak masak nggak, Mbak? Arak apa ya, Mbak? Arak bakery nggak, Mbak? Apa itu, Mbak? Rum. Pakai rum nggak, Mbak? Oh, pakai, Pak. Nah, rum kan haram, Mbak. Wah, nggak tahu, Pak. Nah, inilah. Jadi ini penting sekali kita bahas ini ya. Jangan sampai kemudian kita terbiasa lagi, maaf, ceroboh ketika membeli makanan. Ya. Jangan sampai ada makanan haram yang masuk dalam tubuh kita ataupun keluarga kita. Nah, juga ternyata efek makanan halal itu luar biasa. Ya. Kita bisa menjadi orang yang terkabul doanya. Sebaliknya, kalau kita biasa mengkonsumsi makanan yang tidak halal, maka membuat amalan kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas pernah menceritakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah bertanya pada Rasulullah, meminta pada Rasulullah, ya Rasul, doakan saya agar saya menjadi orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah kemudian mengatakan, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu. Niscaya engkau akan menjadi orang yang terkabul doanya. Demi jiwaku yang ada di dalam genggaman tangannya. Sesungguhnya jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak baginya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini penting sekali demi Allah, sangat penting untuk kita bahas. Jangan sampai kemudian ada makanan haram yang kita konsumsi. Dan memang ya banyak di tempat kita ya, apalagi di Jogja ini kan banyak mahasiswa-mahasiswi, banyak kampus ya. Kemudian ya tentunya banyak pedagang. Sepanjang Jalan Kaliurangsa banyak sekali. Belum lagi di food court, juga yang tempat yang lain. Nah, ini mohon maaf kadang-kadang kita ini sok-sok itu salah persepsi ketika memilih makanan ya. Kadang-kadang wah ini nama penjualnya orang Islam berarti halal, nanti dulu. Oh, pakai jilbab, pakai kopiah, nanti dulu. Pernah dulu kami dapat cerita dari salah satu aktivis Arimatea. Ya. Ini kan saudara kita yang jadi mu'alaf. Ya. Nah, beliau pernah mengatakan bahwa saya pernah menggertak, kata beliau, menggertak pedagang bakmi di lapangan Beran. Lapangan Beran itu namanya lapangan apa ya? Ada pedagang pakai kopiah putih begitu. Tetapi saya kaget, kata beliau, ketika saya lewat di dekatnya ada aroma babi di masakannya. Saya tahu, saya hafal karena dulu kan saya biasa makan daging babi dulu ketika belum masuk Islam. Nah, kemudian saya gertak pedagangnya, Anda pakai babi ya? Oh enggak, saya enggak pakai babi. Pasti pakai babi, saya hafal itu. Hampir aneh. Kalau masih pakai peci, masih menipu orang Islam, tak bakar itu. Atau tak ajak teman-teman gerobyok sampean. Ya, mohon maaf saya kilap. Oke, mulai sekarang harus nggak pakai babi lagi. Nah, inilah. Ada oknum-oknum yang semacam itu. Maka ya kita harus hati-hati dan cermati. Ya. Hati-hati dan cermati. Banyaknya yang menyukai olahan daging sapi menjadikan kebutuhan akan daging sapi di Indonesia sangat tinggi. Selama tahun 2015 saja, jumlah konsumsi masyarakat terhadap daging sapi mencapai 654.000 ton. Artinya dalam sehari, lebih dari 1.800 ton daging sapi
beredar di pasaran. Berbagai panganan sehari-hari banyak menggunakan daging, baik itu daging sapi ataupun kambing sebagai bahan baku utamanya. Gulai, sop, rendang, hingga soto adalah beberapa contoh makanan yang menjadikan daging sebagai bahan utamanya. Kecintaan masyarakat pada olahan daging inilah yang dimanfaatkan Mona untuk mengakali bahan baku utamanya. Selama 3 tahun belakangan, Mona tak pernah lagi membeli daging sapi ataupun kambing. Mona justru memanfaatkan murahnya harga daging babi, celeng, ataupun anjing untuk membuat menu di warung nasinya. Kepada para Mona tetap mengaku jika makanan di warung nasinya berbahan dasar daging sapi. Kadang-kadang saya bikin rendang, kadang-kadang saya bikin gulai, kadang-kadang rica-rica, kadang-kadang saya bikin sop. Menu-menu tersebut adalah menu andalan di warung nasi Mona, selain beberapa menu tambahan lainnya. Mona memang cukup mahir dalam mengolah berbagai masakan yang dapat menggugah selera. Pengalaman selama 5 tahun bekerja di sebuah restoran menjadi keuntungan Mona untuk bisa mengolah menu-menu nikmat yang disukai para pelanggan. Sayangnya, alasan klasik kebutuhan ekonomi membuat Mona harus menipu konsumennya. Lumayan Pak, kalau beli jajan anak sekolah, suami saya kan nganggur Pak, biar makan semuanya. Kami tim reportase investigasi penasaran di manakah Mona bisa mendapatkan pasokan daging anjing ataupun celeng untuk warung nasinya. Atas kesepakatan bersama, Mona pun bersedia mengajak kami ke sebuah tempat pemotongan hewan. Di tempat pemotongan Pak, ada kandangnya, ada penampungannya Pak, lengkap apa aja ada. Ada babi, ada anjing, celeng ada. Agar tak mudah dikenali, Mona sengaja memilih tempat pemotongan yang jauh dari lokasi warung nasinya. Mona memesan beberapa anjing, celeng, dan juga babi. Karena penasaran, kami masuk ke dalam tempat pemotongan. Di tempat banyak kandang isian, babi, dan juga celeng. Dari pengamatan kami, kandang-kandang penampungan ini sangat kotor. Bukan hanya penuh lumpur yang memang merupakan tempat kesukaan babi untuk tinggal, namun juga banyak sampah berserakan. Maaf, videonya kita skip ya. Karena kalau dilanjutkan nanti tarawih belum selesai. Baik, ya kita harus selektif ya dalam memilih produk hewani atau produk-produk olahan hewani, makanan produk olahan hewani, agar jangan sampai kemudian kita terkecoh memilih produk yang tidak halal atau tercemar dengan produk yang tidak halal. Hati-hati ya. Yang pertama, jika menggunakan daging, silakan dipastikan itu bukan daging babi. Adakah di antara Anda yang jadi mahasiswa pertama, yang bukan mahasiswa lagi, karena ini kan beberapa juga sudah pernah, ada atau tidak? Mungkin merasa tidak pernah, itu merasa itu kan bisa keliru, bisa tidak ya. Karena barangkali pernah tetapi tidak tahu. Nah, hati-hati, boleh ya, saya jujur ya. Salah satu sahabat saya, Mas Dokter, sudah Profesor Yuni Irwanto, masih muda tapi soleh, baik hati, kemarin pun tidak sombong. Mas Yuni, Profesor Dr. Yuni Irwanto ini beliau dosen di Fakultas Peternakan UGM, beliau dulu S3 di Jepang ya, belajar analisis kandungan babi di makanan begitu. Nah, beliau tertarik sebenarnya bakso di Jogja ini bagaimana, aman atau tidak dikonsumsi. Nah, kemudian beliau mengambil ya, beliau uji petik sampel dari 20 warung bakso di Jogja. Nah, ternyata dari 20 warung itu ketika dicek menggunakan PCR ya, ternyata terdeteksi 2 sampel itu 8 diantaranya ada kandungan babinya. Ada si DNA yang match, yang cocok. 8 dari 20 sampel itu berapa persen? Ayo, berapa? Ini masuk S2, S3 ini kan harusnya paham. Berapa? Ayo cepat. Berapa persen? 8 dari 20 sampel itu adalah 40%. Iya, 40%.
Itu banyak apa sedikit? Banyak itu. Untuk ukuran Jogja banyak. Nah, kemudian ketika kami menyampaikan materi kajian di Fakultas Kedokteran Hewan, salah satu dosen, Pak Sid namanya, beliau mengatakan, Ananum, yang jenengan katakan tadi di mimbar itu mirip dengan penelitian kami. Dengan beberapa mahasiswa S2, kami pernah ciperik sambil bakso di Jogja, Pak. Gak banyak apa yang kami ambil. Hanya berarti 5 nanti. Ya. Tentu tidak semua pedagang bakso nakal, tidak. Tetapi kalau lihat tadi, uji petik tadi ya lumayan banyak ya. Apalagi kalau kita lihat di koran ini, wah ini masih harus kita waspadai. Apalagi mendekati apa namanya Lebaran ini harga jadi sangat tinggi. Sampai semester yang lalu saya masih mengajar sains produk halal, mata kuliah S2 di lintas budaya kalau tidak salah ya, sains produk halal. Nah dulu 2 periode mahasiswa itu saya tugaskan untuk survei. Di ini mana saja dapat ternak babi, kemudian daging babi itu dijual di mana saja, di pasar apa saja, harga berapa, omsetnya berapa, dan seterusnya. Nah, ternyata ada informasi yang selalu berulang. Jadi masuk angkatan yang sebelum pandemi ya, jadi saya ngajar sebelum pandemi itu kan anak-anak masih bisa tatap muka ya, kemudian bisa praktikal dengan survei dan seterusnya. Nah, yang tahun 2019 dan 2018 itu ada data yang berulang. Anak-anak mahasiswa mengatakan begini, ternyata omset penjualan daging babi itu meningkat di 2 event utama. Satu ketika menjelang Idul Fitri, ini berarti sudah mulai naik. Yang kedua ketika banyak mantenan. Nah, ini hati-hati. Saya ingat Prof. Yuni Irwanto itu pernah mengatakan ketika kami audiensi dengan DPRD Provinsi DIY, dia mengatakan bahwa ada penelitian dulu yang mencoba tabayun ke salah satu catering besar di Jogja. Karena ketika dicek itu kok ada kandungan babinya begitu. Nah, waktu diklarifikasi, pemiliknya mengatakan, lah kalau menggunakan daging sapi itu enggak nutut ya. Maksudnya secara ekonomi itu enggak masuk keuntungannya. Nah, ini hati-hati. Ya, kira-kira penting apa tidak ya kita belajar mendeteksi kandungan perbedaan daging babi dan daging sapi ya. Karena saya khawatir ini Anda pernah makan daging babi cuma tidak tahu ya. Ya, jangan-jangan pernah tapi tidak tahu ya. Nah, oke, mari kita belajar membedakan daging sapi dan daging babi. Ini bagaimana ciri-ciri secara visual dan secara organoleptis ya, cara mendeteksi perbedaan antara daging babi dan daging sapi. Oke, silakan dicatat ya, karena ini saya tidak melihat ada yang merekam ya, jadi panitia ternyata tidak merekam. Baik, silakan disiapkan alat tulis ya, kita akan belajar mendeteksi kandungan, membedakan ya, daging sapi dan daging babi. Ya. Ini penting karena di Jogja, dan saya yakin di tempat-tempat yang lain juga sama, ini ada yang dari Tangsel tadi saya baca ya. Nah ini di Tangerang Selatan, Jakarta, Bogor ini saya yakin ada juga gitu ya. Baik, bagaimana cara membedakan kalau kita belanja di pasar, ini bagaimana cara mengetahui ini daging sapi atau daging babi. Nah, cara pertama ini yang paling mudah tentu melihat tulisannya, sedia daging babi, nah itu paling mudah. Tapi kalau misalnya tidak ada tulisan itu, bagaimana cara membedakan? Ini yang pertama, perhatikan warna dagingnya. Daging sapi itu warnanya merah tua, merah marun. Ya. Nah kalau daging babi itu cenderung lebih muda, warnanya merah muda, pink. Ya. Itu satu. Yang kedua, perhatikan lemaknya. Lemak sapi ini warnanya apa? Coba perhatikan. Lemak sapi warnanya apa? Nampak ini warnanya putih. Lemak sapi itu putih. Nah kalau lemak babi warnanya kuning krem. Beda warna lemak. Yang ketiga, masih di lemak. Ini saya foto di Pasar Demangan, Jalan Kejayaan ya, sekitar jam 7 pagi. Lemak sapi di suhu kamar dia padat dan mudah dititili. Maka kalau orang Jawa mengatakan tetelan, karena gampang dititili. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya gampang dititili itu apa, saya tidak paham. Barangkali ada yang tahu, tolong saya diberitahu ya. Karena
15 tahun nyari bahasa Indonesianya gampang dititili itu apa, saya nggak ketemu juga. Nah, tapi kalau lemak babi dia basah lengket semacam ini dan suka dipisahkan dari daging. Gitu. Yang keempat, seratnya beda. Serat daging sapi lebih tebal daripada serat daging babi. Maka rendang sapi itu alot, rendang babi itu empuk. Beef steak itu alot, kalau bacon atau pork steak itu jelas lebih empuk ya. Kemudian ini lemak punggung babi itu mudah mengalami oxidative rancidity. Ini ada yang masuk S2 tentu paham apa yang namanya oxidative rancidity. Rancidity itu dari kata rancid itu tengik, berarti rancidity ketengian. Oksidatif, oksidasi, teroksidasi. Lemak babi itu mudah teroksidasi. Akhirnya dia mudah berubah salah satu korban cancer karena sering makan daging babi itu calon pembimbing sekolah S3 saya dulu. Ketika saya harus berangkat sekolah di Glasgow, Scotland, saya kehilangan kontak dengan calon pembimbing saya. Kontak nggak pernah dijawab, nggak pernah direspon. Nah, kemudian minta tolong penghubung kami, ya, Profesor Arskov, dia barusan meninggal 2 hari yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu. Ya. Nah, Bob Arskov membantu untuk kontak Tom Akamovic, calon pembimbing sekolah saya, begitu. Dan ternyata setelah beberapa kali kontak, dapat jawaban. Jawabannya adalah Tom has just passed away. Tom barusan meninggal beberapa hari yang lalu. Nah, kemudian setelah saya berangkat ke UK, saya dapat info dari teman yang sudah duluan di sana, yang orang Pakistan. Dia mengatakan, Tom tak kandani ngeyel, jemangan babi ngeyel. Yowis. Ya, tak beri, ya, dalam bahasa Inggris ya. Nah, Tom tak beritahu supaya tidak makan daging babi yang tebal, dia ngeyel gitu ya. Ya akhirnya kena beneran, kena kanker hati, sirosis, dan akhirnya meninggal. Nah, inilah. Jadi tidak salah jika Allah itu melarang kita mengkonsumsi daging babi, ya. Pasti ada sebabnya. Kemudian yang kedua, hati-hati kalau masak menggunakan daging giling, hati-hati. Cermati betul ya lokasi penggilingan daging, jangan kemudian kita sembarangan dan mengira bahwa para penjual jasa penggilingan ini semuanya amanah. Hati-hati ya. Nah, ini kita yang di Jogja ya, hati-hati. Beberapa kali saya dapat info bahwa penggilingan daging sapi di pasar Beringharjo ada yang campur babi. Nah, ini saya tidak hanya sekedar berbicara, karena dulu ketika masih rutin ngisi kajian di Masjid Al-Hidayah Kimpulan di UII Jakal Atas ya, itu ada Masjid Al-Hidayah sebelah utara kampus ya. Nah, ketika menyampaikan materi mengenai kehati-hatian memilih daging, selepas ngisi kajian itu ada salah seorang jamaah yang mengatakan begini, Ustadz, kemarin beberapa hari yang lalu saya ditangkap polisi. Nah, sebenarnya saya nanya, apa, jangan nggak pakai helm toh? Oh, bukan begitu. Saya pedagang bakso. Saya ditangkap polisi karena di bakso saya itu terdeteksi ada kandungan babinya. Saya heran, kok bisa? Padahal saya itu nggak pernah nambah daging babi, nggak pernah pakai tulang babi, nggak pernah pakai lemak babi, nggak pernah pakai babi-babian, bahkan babi plastik pun tidak. Kan kalau motor-motoran, mobil-mobilan dari plastik, babi-babian dari plastik, nggak pakai itu. Loh, kok bisa ada kandungan babinya? Nah, ketemu jawabannya tadi. Maksudnya gimana? Tadi kan Ustaz mengatakan penggilingan daging sapi di pasar Beringharjo ada yang campur babi. Nah, saya dulu biasa belanja daging di pasar Beringharjo dan saya gilingkan di dekatnya. Nah, kemudian ketika kemarin audiensi dengan pimpinan BI dan pengurus pasar, karena saya kemarin masih jadi pengurus MES DIY, ya.
masyarakat ekonomi syariah. Dan kita kepengen menginisiasi pasar Beringharjo menjadi pasar halal begitu. Kita pengen menginisiasi. Nah, kemudian ketika audiensi dengan pimpinan BI dan pengurus pasar itu saya sampaikan bahwa kita ada tantangan nih karena beberapa kali kita dapat informasi penggilingan daging sapi di pasar Beringharjo ada yang campur babi. Nah, di luar dugaan pengurus pasar yang juga hadir mengatakan ya memang benar itu ada yang campur. Nah, mohon maaf. Yuk kita lihat ini penggilingan daging ini. Yuk kita lihat ini ya. Dia ada rongga-rongga di dalamnya. Kira-kira, ini pertanyaan ya, kira-kira mau apa tidak petugas jasa penggilingan daging itu mencuci alat penggilingan ini 7 kali dengan air dan salah satunya dengan tanah setiap kali selesai menggiling daging babi. Mau apa tidak? Nggak mau kan? Nggak mau, pasti nggak mau. Makanya hati-hati. Ya. Maka kalau penggilingannya campur, ya sudah. Jadi hati-hati kalau menggilingkan daging di pasar Beringharjo karena ada yang campur babi. Itu pasar Beringharjo. Nah kalau pasar Patok beda. Pasar Patok tahu ya? Ada yang tahu pasar Patok di mana? Ini kan sempat kos di Jogja ya. Ada yang tahu pasar Patok di mana? Nggak tahu ya? Pasar Patok itu di Patok ya, bukan di Demangan atau di Beringharjo atau di Bantul, tidak. Pasar Patok itu di Patok. Cuma Patok kan ada dua ya, Patok Jalan Piungan dan Patok sebelah barat Malioboro. Nah ini yang dimaksud adalah pasar Patok di Jalan Bayangkara sebelah barat Malioboro. Nah kalau penggilingan daging sapi di pasar Beringharjo ada yang campur babi, yang di pasar Patok itu tidak ada yang tidak campur. Berarti semuanya campur babi. Maka hati-hati kalau membeli makanan yang digiling seperti bakso, batagor, rolade, spaghetti, sosis, lumpia Solo, galantin, burger, atau bakso. Ini hati-hati ya. Karena mereka semuanya digiling. Maka berpotensi tercemar dengan produk yang tidak halal. Maka kita harus selektif ketika memilih makanan dari produk-produk hewani. Kalau digiling, nah ini hati-hati ya. Penggilingnya di mana? Lebih aman kita memilih produk yang jelas-jelas punya sertifikat halal ya, lebih aman. Kemudian berikutnya yang ketiga, ini daging apa ini? Ada yang tahukah ini daging apa? Ini nampak enak ya, daging apa kalau tahu ini? Ini kalau ada yang mengatakan daging sapi, bukan daging sapi, daging ayam atau itik lah, tapi ini lemaknya kok banyak. Ini apa kira-kira? Ini waktu diungkep, ini waktu dicencem bumbu, ini waktu diiris-iris. Nah ini waktu dihilangkan bulunya. Nah ini waktu dikumpulkan. Nah iya, hati-hati ya. Beberapa saat yang lalu masih ada, saya tidak tahu sekarang. Beberapa saat yang lalu masih ada oknum pedagang yang pakai ini. Hati-hati. Tetapi yang paling banyak di Jogja malah ini. B1. Ya. Nah ini maaf, ini Anda yang dari luar Jogja harus paham istilah-istilah masaan B1, B2 ya. B1, B2, ada sate B1, sate B2, tongseng B1, tongseng B2, rendang B1, rendang B2, sate B1, sate B2. Ini hati-hati ya, Anda sampai ke Jogja harus paham ini. Karena ketika kami ngisi materi di Malang, ternyata banyak yang tidak paham B1, B2 itu apa. Padahal Jogja dan Malang hanya beberapa kilometer saja ya. Nah ini hati-hati. B2 itu masakan menggunakan daging babi, B2. Daging babi. Kalau B1 itu masakan menggunakan daging kambing balap atau kijang kota. Nah ini juga B1 kambing balap kijang kota. Ini istilah khas di Jogja untuk menyebutkan istilah daging anjing. Daging anjing ya. Nah ada kambing balap kijang kota. Termasuk rica-rica ya. Anda tahu rica-rica ya? Tahu lah. Rica-rica ini kalau di Jogja ini nama masakan biasa saja. Ada rica-rica ayam, rica-rica entok. Tapi hati-hati kalau Anda ke Solo dan sekitarnya ya, bukan yang Sulawesi, tapi Solo Jogja ke timur. Ya. Solo dan Solo Coret ya, baik itu Kartosuro, Surakarta, kemudian Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Sragentina, hati-hati. Ya. Di sana rica-rica itu identik dengan daging anjing, apalagi rica-rica jamu. Wah ini jelas penegasan yang jelas. Scooby-Doo, nah ini istilah yang lain ya. Kemudian ada istilah sengsu. Sengsu itu singkatan dari tongseng asu ya. Atau tongseng anjing. Ya. Ada tongseng jambu dan seterusnya. Nah ini hati-hati, jangan sampai terjebak.
Kalau di Manado dan sekitarnya itu ada masaan RW. RW itu bukan rukun warga, itu bukan, tapi nggak ada hubungannya dengan RT RW kelurahan, nggak ada. RW di Manado itu singkatan dari rintik wu'u. Itu masaan khas di Manado menggunakan daging anjing. Nah di Jogja di dekat SMA Negeri 1 Depok, SMA Bebersari itu ada warung RW. Mohon maaf, itu bukan rintik wu'u, bukan, tapi itu rajangan waung. Ayo sami mawon sama saja ya. Nah maka hati-hati, jangan sampai kemudian kita terjebak kurang selektif ketika memilih produk-produk hewani. Peredaran daging anjing dalam bermacam jenis olahan masakan memang ada di masyarakat. Tayal daging binatang yang lazimnya dijadikan hewan peliharaan ini menjadi barang komoditi. Peluang inilah yang dimanfaatkan Jagur untuk mencari untung dengan menipu konsumennya. Namun bagi Anda pecinta sate kambing tidak perlu khawatir karena masih banyak pedagang jujur yang mengutamakan kualitas demi menjaga konsumennya. Dan kami juga memiliki tips sederhana untuk Anda agar tidak tertipu oleh aksi pedagang curang seperti Jagur. Tim reportase investigasi menemui pedagang daging anjing yang sudah menjadi langganan Jagur yang menggunakan lahan rumahnya untuk menampung sekaligus eksekusi anjing dagangannya. Ada 3 ekor anjing liar di tempat ini yang siap dijual. Kali ini anjing liar kilogram lebih pesanan Jagur siap dieksekusi. Dengan bandrol Rp50.000 per kilogram, ia siap mengeksekusi hingga menjadi cincang daging. Ya, hati-hati kalau membeli masakan ya, jangan sampai terjebak. Beberapa saat yang lalu saya diminta ngisi kajian di Masjid Darul Mutakin, Perumahan Banteng. Nah, waktu itu yang hadir adalah para pengurus takmir masjid se-Kabupaten Sleman. Nah, saya menyampaikan materi mengenai kehati-hatian untuk membeli makanan begitu, termasuk ini masak-masak B1 begitu. Nah, selepas ngisi kajian, ya, kita bersilaturahim dengan para pengurus takmir masjid. Kemudian ada salah satu pengurus takmir yang cerita bahwa beberapa saat silam beliau melihat ada mbak-mbak ya pakai cadar, pakai jilbab, pakai cadar, keluar dari warung tongseng jamu. Nah, ini kan menarik perhatian ya, ada wanita soleh keluar dari warung tongseng jamu. Nah, kemudian diikuti setelah beberapa saat agak jauh gitu dipanggil, Mbak, maaf, Mbak. Terus orangnya nengok, maaf, ada apa Mas? Boleh nanya Mbak? Oh, silakan. Ini maaf, kok tadi saya lihat Mbaknya kok beli keluar dari warung tongseng jamu, tadi beli tongseng jamu ya Mbak? Oh iya Mas, iya. Boleh nanya Mbak, kenapa kok beli tongseng jamu? Mas saya itu baru sakit. Saya demam, saya meriang, saya cari obat. Cari obat? Loh, maaf, Mbaknya tahu nggak tongseng jamu itu apa? Ya tahu Mas, itu kan tongseng herbal Mas. Oh ya Allah ya Rabbi. Mbak, maaf Mbak, tongseng jamu itu bukan tongseng herbal, tapi itu tongseng daging anjing. Kenapa namanya jamu? Karena kalau dimakan itu di badan cepat panas. Nah, ternyata Mbaknya tidak tahu karena beliau bukan orang Jogja, bukan orang Jawa, dan belum pernah ikut kajian di Himpas UGM. Ya. Nah, hati-hati juga nomor 4 ya, kalau beli daging ayam, pastikan itu bukan daging ayam tiren. Tiren itu apa? Mati kemarin. Nah, hati-hati ya, daging ayam tiren ini
relatif banyak juga di Jogja ya. Hati-hati. Berkat informasi dari masyarakat, jajaran unit Satintel Brimopolda DIY berhasil mengungkap kasus penjualan daging ayam tiren alias bangkai pada Kamis siang di salah satu rumah warga di Dusun Plemantung, Sidomulyo, Bambang Lipuro, Bantul, Yogyakarta. Sukardi selaku pemilik rumah yang diduga sebagai pelaku pengolah daging tak layak konsumsi ini terus mengelak saat petugas dari Satintel Brimopolda DIY bersama petugas kepolisian Polsek Bambang Lipuro dan Dinas Kesehatan Bantul memeriksa dapur yang kesehariannya ia pakai untuk menjalankan praktek haram tersebut. Bau menyengat khas bangkai pun langsung tercium saat memasuki ruangan yang tampak kotor ini. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan 7 ekor bangkai ayam yang telah dikerubungi lalat dengan kondisi daging yang sudah membiru serta jeroan anjing yang sedang direbus di tempat penggorengan. Daging dan jeroan ini sehari-hari dijual Sukardi ke sejumlah pasar tradisional di Bantul secara berpindah-pindah. Namun, beberapa pembeli terkadang datang mengambil langsung ke rumahnya lantaran harga yang ditawarkan lebih murah dibanding lainnya. Untuk mengelabui pembeli, ayam tersebut dijual dan diakui sebagai daging ayam biasa. Sementara jeroan anjing dijual dengan diakui sebagai jeroan iso daging sapi. Sebagai bahan baku, Sukardi berkeliling ke kandang-kandang ayam di Kabupaten Bantul yang dibeli seharga Rp2.500 per ekornya. Ya itu dibentuk pakan babi kok. Nah, yang bau ya Pak, nanti babinya toh, bukan saya toh. Ya saya jualan itu, saya kanan kepepet. Ini ya Waton Suloyo ya, Waton ngeyel. Ya harusnya hukum itu ditegakkan begitu, meskipun dia ngeyel, tapi kan terbukti dia jualan semacam itu, yang tidak benar ya. Nah sekarang bagaimana cara mendeteksi, bagaimana cara mengetahui ini daging ayam sehat atau ayam tiren gitu ya. Ya oke, mari kita belajar ya. Mari kita belajar mencermati daging ayam yang sehat, dari ayam yang masih hidup disembelih itu yang mana, kemudian kalau dia berasal dari ayam tiren, ayam bangkai yang seperti apa. Oke, yuk cermati ya. Ini yang kiri, yang kanan ya, yang kanan. Ini daging ayam sehat ya. Ini yang piringnya ada garis merah, kemudian yang piring biru ini atau bunga-bunga biru ini ayam tiren ya. Nah, mari kita cermati. Bagaimana cara membedakan penampilan daging ayam sehat dan ayam tiren? Silakan dicatat kalau dirasa penting ya, karena besok di ujian akhir ini dikeluarkan. Mungkin lu ya. Nah, oke. Yuk dicatat silakan. Yang pertama, silakan perhatikan warna kulitnya. Kulit ayam sehat itu warnanya kuning muda, bersih seperti ini ya. Warnanya kuning muda bersih, cerah begitu. Nah, kalau ayam tiren ini warna kulitnya ini putih kebiruan, ada beberapa coklat-coklat gini ya. Ada warna agak biru ya. Kalau orang Jawa mengatakan biru erem, biru memar ya. Satu ya. Yang kedua, perhatikan masih di kulit. Kulit ayam sehat itu halus. Kulitnya halus. Kenapa halus? Karena ketika dia masih hidup sehat, kemudian disembelih, darah keluar maksimal, mati sempurna, kemudian direndam air panas, dicabuti bulu-bulunya, folikel bekas cabutan bulu segera menutup rapat dalam, halus ya. Tapi kalau ayam tiren matinya kemarin, entah pekan lalu, entah tahun lalu ya. Nah, maka ketika direndam air panas, dicabuti bulu-bulunya, pori-pori bekas cabutan bulunya tidak menutup lagi. Kenapa? Ya kita pahamlah ya. Sudah pasca sarjana kan mesti paham. Karena folikel atau sel-sel kulitnya sudah mati lama, maka dia tidak menutup lagi. Maka kelihatan lubang-lubangnya besar. Itu yang kedua. Yang ketiga, sendi-sendi ayam sehat itu lentur, elastis. Jadi kalau kita tekuk-tekuk itu elastis. Kalau ayam tiren dia kaku ya, dia tidak elastis. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika dikelupas kulitnya, nampak bahwa daging ayam sehat itu warnanya merah muda, segar. Nah, kalau ayam tiren warna dagingnya merah tua, kecoklatan. Merah tua, kecoklatan. Bahkan kalau kita beruntung, kita bisa melihat ada penampilan hitam-hitam terjebak di pangkal paha dan pangkal sayap. Kadang-kadang di situ ya. Ada darah terjebak tidak bisa keluar ya. Di situ. Yang kelima,
harganya beda. Yang kelima, harganya beda. Daging ayam sehat, ya, ayam broiler di Jogja sekarang masih di harga 33, 34 ya per kilo, ya per kilo. Nah kalau ayam tiren itu murah sekali, Harganya memang sangat tergantung kondisi. Maka kalau pagi hari jam 5 gitu ya, harganya masih normal, masih 31, 32, atau 30 ribu per kilo. Nanti jam 7 turun, jam 7 itu tinggal harganya turun jadi 26, 25 gitu. Jam 9 turun lagi, jadi paling hanya 18.000 per kilo ya. Jam 11 turun lagi, apalagi pada zuhur ya. Sore siapa mau bawa malah dibayari. Kenapa? Karena aromanya luar biasa, sangat busuk. Maka beda berikutnya adalah aroma dagingnya beda. Ayam sehat ya, ayam sehat yang sebelah kanan ini aromanya harum, seharum kasturi seindah pelangi. Lagunya Saujana. Nah, kalau ayam tiren itu baunya bau busuk. Kenapa bau busuk? Ya, kita tahulah ya. Karena dia tidak disembelih, maka darah terjebak di dalam tubuh tidak bisa keluar. Nah, darah yang tidak bisa keluar itu menjadi timbunan makanan yang berlimpah bagi bakteri pembusuk. Maka dagingnya cepat busuk. Ya kita tahu, pertumbuhan bakteri pembusuk itu kan logaritmis. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Terus yang 4 giga berapa sekarang ya? Flash disk ya. Zaman dulu ada flash disk yang ukurannya itu naik terus ya. Oke. Nah, jadi aroma dagingnya itu aroma tidak sedap. Lalu bagaimana cara, maaf ini karena kita belajar ya, harus tahu ya. Termasuk kita belajar bagaimana cara mencopet yang efektif di bis ya. Zaman dulu ini bis Sumber Kencono ini kan banyak copetnya dulu ya, Sumber Kencono di Surabaya. Sekarang nggak ada lagi bisnya ya, ganti nama. Ya. Nah, kita belajar mencopet bukan untuk mencopet, tapi supaya kita waspada. Oh, kalau kayak gitu itu ciri-ciri copet. Nah, termasuk kita belajar bagaimana cara menghilangkan bau busuk ayam tiren. Itu bukan kita mau jadi pelaku, tidak, tapi kita belajar agar terhindar dari tingkah laku oknum pelaku tadi. Nah, gini, ada yang mengatakan, loh diberi kunyit kan bisa. Enggak, kunyit nggak bisa menghilangkan bau busuknya. Di rendam es batu. Di rendam es batu, kalau dia udah terlanjur busuk, ya nggak akan hilang baunya, cuma dingin aja gitu. Pakai formalin, pakai formalin bisa. Pakai formalin bisa. Tetapi ya ini pentingnya bagi kita. Silakan kalau membeli daging ayam, ya dipegang dagingnya, cium aromanya seperti apa. Kalau tidak boleh sama penjualnya, letakkan pindah. Loh kenapa mencium nggak boleh? Kenapa? Kan kita mau beli, kan tidak ada apa ya Bu, kok pegang-pegang. Cuma iseng daripada di rumah. Ya tidak begitu kan? Nah, kalau nggak boleh pegang ya udah tinggalkan. Cari yang lain, pegang cium aromanya. Kalau ada aroma formalin, ya jelas itu dari formalin. Cuma masalahnya formalin itu baunya seperti apa? Kalau pasca yang agrokompleks tahulah formalin ya. Tapi kalau yang sosum ini kan mungkin tidak begitu paham formalin itu baunya seperti apa. Kalau Baiklin tahu ya, Baiklin. Nah, kira-kira sama itulah, kira-kira begitu. Atau bau air kolam renang ya, kayak kaporit dikit gitu. Nah, kalau pakai formalin bisa, tapi ketahuan dari aromanya. Dan formalin itu belinya mahal. Maka ada cara lain yang kadang dilakukan, tidak menggunakan formalin, tapi menggunakan air cucian beras. Orang Jawa mengatakan toyoleri, air leri, air cucian beras. Dicelup ya, direndam sebentar, dicelup, diangkat, bau busuknya hilang. Tapi kalau sampai siang nggak laku, bau busuk muncul lagi, direndam lagi, dicelup sebentar, baru diangkat. Bau busuk hilang lagi. Sampai sore nggak laku, bau busuknya semakin menguat, direndam lagi, dicelup, baru diangkat. Maka hati-hati kalau di pasar, ya. Kalau di pasar kita ditawari daging celup, itu adalah daging ayam tiren yang dicelup-celup air cucian beras tadi itu. Hati-hati. Terus, nah ini yang nomor 7 yang paling penting, yang tadi nggak ada yang penting, ini yang paling penting, ya. Mulai sekarang, tolong kalau membeli daging ayam, tolong lihat lehernya. Bukan leher pedagangnya pakai rantai emas, bukan. Leher ayamnya. Ada apa tidak bekas sembelihan di leher? Kalau tidak ada bekas sembelihan di leher, berarti ayam itu matinya bukan karena disembelih. Pasti. Tetapi pertanyaannya, apakah ada ayam mati, ayam tiren, disembelih setelah mati? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Ada? Yakin? Ada? Oke. Silakan sekarang 2 menit. Ya, 2 menit Anda cari pustaka ya, cari literatur ya, atau diskusi sama teman ya. Bagaimana beda penampilan bekas
sembelihan di leher, ya. Antara ayam yang disembelih sebelum mati, masih hidup, dan yang disembelih setelah mati. Udah mati jadi bangkai, baru disembelih lehernya. Bedanya apa? Silakan 2 menit, ya. Silakan mau diskusi sama teman, atau cari literatur sendiri, atau minta bantuan orang tua, silakan ya. Nah, yuk 2 menit. Silakan mikrofon dinyalakan, ya. Setelah ketemu jawabannya, silakan nyalakan mikrofonnya, ya. Silakan dijawab. Ya. Apa beda bekas sembelihan di leher antara ayam yang disembelih sebelum mati, masih hidup, yang disembelih setelah mati, bedanya apa? Silakan. Ya, 2 menit. Nggak usah lama-lama. 20 menit nanti setelah buka. Silakan ya. 2 menit. Ya, 2 menit. Silakan. Ya, 2 menitnya pas itu kan cepet ya, katanya. Silakan mikrofon nyalakan. Apa beda bekas sembelihan di leher? Ayo, silakan. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Namanya orang belajar itu salah, jawab salah itu biasa. Jadi saya juga kalau di kelas katakan jangan takut salah menjawab pertanyaan dosen ya. Kalau Anda jawab salah itu enggak apa-apa. Tidak kemudian salah, mulai pulang. Enggak. Namanya orang belajar itu salah ya biasa. Kalau sudah tahu ya enggak usah belajar. Yuk, silakan nyalakan mikrofon. Silakan, jangan takut salah. Silakan dijawab. Yuk, Mbak Afsatin, barangkali pengen menjawab. Iya, Ustadz. Ya, silakan Mbak Afsatin Latifah. Baik, jadi saya baca di internet. Jadi warnanya itu kalau tidak, maksudnya di ayam bangkai yang disembelih saat dia sudah mati, maksudnya tidak disembelih saat dia masih hidup gitu. Itu warnanya merah atau menghitam. Warna apanya? Warna karkas, tapi saya kurang tahu Ustaz. Ini pertanyaannya beda bekas sembelihan di leher. Nah. Oh iya, bekas sembelihan di leher. Tadi ada juga ini bekas luka sembelih yang lebar membentuk setengah lingkaran pada leher. Kemudian luka sembelih akan susah bila ditarik kembali ke posisi normal seperti sebelum disembelih karena secara normal ayam yang disembelih akan merenggangkan leher dan kepalanya sehingga luka sembelih akan melebar. Oke. Belum bisa terbayangkan sebenarnya. Oke, gini, baik. Ya, syukran jazilan. Terima kasih. Izinkan saya menggunakan bahasa yang lebih sederhana ya, yang lebih mudah dipahami. Karena tadi kayaknya kok agak gimana. Gini. Ya. Yuk. Kalau ayam masih hidup ya, perhatikan. Kalau ayam masih hidup, jaringan di lehernya sudah mati atau masih hidup? Ulangi. Ini Anda belum fokus. Kalau ayam masih hidup, jaringan di leher ini sudah mati atau masih hidup? Masih hidup, ya. Maka ketika disembelih, dia akan kontraksi, ketarik jadi lebar. Benar? Ya. Jadi kalau ayam masih hidup, jaringan di leher, seluruh tubuhnya, termasuk leher itu masih hidup. Maka ketika disembelih, dia akan kontraksi, ketarik jadi lebar. Tetapi kalau ayam sudah mati, jaringan di lehernya itu masih hidup atau sudah mati? Sudah mati kan? Maka ketika disembelih itu rapi sekali seperti kertas yang digunting kerek. Kertas yang digunting kerek, rapi sekali. Tidak, ketarik itu tidak, rapi sekali. Gampang ya ternyata ya. Nah itu. Jadi mulai sekarang kalau membeli ayam, kita selektif, lihat lehernya seperti apa. Nah kalau ada potongan-potongan, ini gimana? Ya kita cari, kan ada potongan, ada perkumpulan paha, ada perkumpulan dada, ada perkumpulan jeroan, cari yang perkumpulan direktur. Direktur itu kan kepala. Nah, lihat lehernya seperti apa. Nah, kalau ragu-ragu tinggalkan. Ya, gitu. Oke, itu ya, paham ya. Baik. Kemudian tidak hanya daging ayam tiren, ternyata juga ada ayam bangkai. Sapi bangkai. Oh ya, maaf. Kenapa ayam hidup kok bisa mati dan jadi bangkai? Kenapa kira-kira? Mati tua ya. Terus gimana? Ayam hidup kok bisa mati dan jadi bangkai itu sebabnya apa? Jadi ada mati tua, terus mati kurang gizi, terus apa lagi? Ini saya kayak ngomong sendiri dari tadi. Nggak ada respon dari audiens.
Tertabrak, Ustadz. Gimana? Tertabrak. Oh, tertabrak. Tabrak apa? Motor ya? Apalagi ketabrak bis. Cedel. Apalagi jadi mati tua, kurang gizi, kurang kena apa namanya? Nggak dapat makanan, terus ketabrak motor, ketabrak bis. Apalagi? Sebelum sumur mungkin bisa ya, kejebur ke sumur ya, atau kejebur ke sungai bisa. Nah, ternyata tidak hanya ayam tiren, sapi bangkai juga ada. Sapi tiren ternyata juga ada. Nah, ini menarik ya. Ternyata ada juga ya orang jualan daging sapi bangkai. Ini Bantul itu di mana? Jogja. Nah, hati-hati ya. Di Bantul ada, Gunung Kidul juga ada ya. Aparat Polres Gunung Kidul menggagalkan upaya penjualan bangkai daging sapi yang dijual dengan kondisi disembelih dalam keadaan mati. Saat ini pelaku dan barang bukti ada di Mapolres Gunung Kidul. Kedua pelaku bernama Rujani dan Sumarjo yang merupakan warga Gebang, Pengkol, Gunung Kidul. Pelaku ditangkap saat akan menjual bangkai sapi di wilayah Bantul. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa bangkai sapi betina jenis metal yang akan dijual di beberapa pasar tradisional di wilayah Bantul. Kedua pelaku mengelak jika sapi yang dijual yang merupakan sapi yang sudah mati lalu disembelih. Akibat perbuatan ini pelaku akan dijerat pasal 501 tentang pemotongan hewan yang sudah mati. Saat ini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Gunung Kidul. Ya, jadi monggo hati-hati. Bagaimana ciri daging sapi bangkai, cirinya seperti apa? Nah, ini bisa kita jelaskan. Yang pertama tentunya warnanya beda. Kalau daging sapi itu kan tadi sebut merah tua ya. Tapi kalau daging sapi tiren karena darah tidak keluar, maka warna dagingnya itu merah kecoklatan. Agak gelap gitu, kusam dan gelap. Satu. Yang kedua, tentunya aroma dagingnya berbeda. Daging sapi yang segar itu kan kita paham ya, karena setiap tahun kita di masjid iris-iris daging kurban. Nah, kalau daging sapi tiren itu aromanya busuk, tidak sedap. Yang kedua. Yang ketiga, harganya tentunya sangat murah, lebih murah dari biasanya, dari yang normal. Yang keempat ya, daging itu banyak dikerumuni lalat ya, karena daging tiren itu kan mengeluarkan aroma yang tidak sedap yang disukai oleh lalat. Yang keempat. Yang kelima, seratnya itu mudah. Bedel itu apa ya? Mudah rusak ya. Karena mikroba pembusuk kan menggerogoti daging bagian dalam itu ya. Dan ketika diiris aroma tidak sedapnya muncul. Nah, kemudian ya, ini yang kelima. Yang keenam, hati-hati dengan daging sapi gelonggong. Sapi gelonggong itu apa? Sapi gelonggong adalah sapi yang diberi minum yang sangat banyak sebelum disembelih. Tujuannya agar menambah bobot daging. Nah, hati-hati ya, jangan sampai kita terjebak membeli daging sapi tiren, daging sapi bangkai, sapi gelonggong, maaf. Daging sapi gelonggongan yang akhir-akhir ini hangat menjadi bahan pembicaraan adalah daging yang berasal dari sapi yang sebelum dipotong dilakukan penggelonggongan terlebih dahulu. Secara paksa air dimasukkan ke dalam perut sapi menggunakan selang plastik hingga penuh. Akibat pemasukan air secara paksa ini, isi perut atau rumen keluar melalui mulut maupun anus. Selanjutnya, perut sapi diisi air hingga menggelembung. Setelah itu, sapi dibiarkan selama lebih kurang 6 jam dengan posisi kaki depan lebih tinggi dibandingkan dengan kaki belakang. Karena penggelonggongan ini, sapi menjadi limbung, bahkan tidak jarang sapi menjadi pingsan, bahkan mati sebelum disembelih. Setelah digelonggong, sapi dibawa ke RPH Ampel, Boyolali dengan menggunakan mobil pick-up. Sapi yang dibawa ke RPH dalam kondisi sangat lemah. Pada saat perjalanan dari rumah ke RPH, sapi sudah tidak bisa berdiri, atau dalam bahasa Jawa dikatakan deprok. Kemudian sapi diturunkan secara paksa. RPH Ampel Boyolali saat ini memberlakukan persyaratan bahwa sapi yang akan dipotong meskipun digelonggong harus bisa berjalan.
Oleh sebab itu, ketika turun dari mobil pick-up, sapi yang tidak bisa berjalan atau deprok oleh pemiliknya dipaksa berdiri dengan cara ditarik, didorong, bahkan ekornya dipatahkan. Sapi yang digelonggong terlihat perutnya buncit dan sebagian besar diantaranya anus menyembul keluar. Ya, hati-hati ya. Nah, jadi monggo ini jangan sampai kemudian kita terjebak membeli daging sapi gelonggong. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana ciri-cirinya? Nah, ini pertama tentunya daging sapi gelonggong itu karena banyak berisi air, maka ketika digantung maka dia akan meneteskan dagingnya. Daging menetes tes begitu ya. Tetapi sekarang tidak pernah ada lagi daging sapi gelonggong yang digantung karena orang kan tahu ya. Cuma kemudian ketika daging itu diletakkan di meja display, maka akan segera mengenang air di sekitarnya. Dan meja display itu dibuat miring agar kemudian air itu mengalir keluar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harganya sangat murah. Jauh lebih murah dari harga yang normal. Yang ketiga, tentu karena darah itu tidak keluar maksimal, ya karena air itu kan juga mengisi sel dan jaringan tubuhnya, maka ketika disembelih darah tidak keluar maksimal, maka dagingnya cepat bau busuk, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketujuh, ya, monggo ini hati-hati. Kalau membeli aneka macam masakan, ya, masakan yang menggunakan daging ataupun yang lain, hati-hati, cermati. Kita harus selektif, ya, cermati, ya, terutama masakan daging yang diolesi bumbu. Hati-hati. Nah, itu ngolesnya pakai apa, ya? Apakah ngolesnya pakai ini apa namanya, sabut kelapa, atau menggunakan daun serai yang dirapatkan jadi satu, atau menggunakan kuas, ya. Nah, kalau menggunakan kuas tadi saya sampaikan di awal, kuasnya dari apa, seperti apa penampilannya dan seterusnya. Nah, hati-hati ya. Data yang kita peroleh dari BPS, Badan Pusat Statistik, ya. Ternyata negara kita ini pernah impor bulu babi dari perusahaan Anping di Cina itu sebanyak 282.983 kg, itu 283 ton. Bulu 283 ton itu seberapa? Atau gini, bulu 1 kilo itu seberapa? Maaf, kalau bulu 1 kilo dengan besi 1 kilo, berat mana? Berat mana? Berat besi, ya. Ya sama-sama 1 kilo kan. Cuma kalau bulu 1 kilo itu seberapa? Kalau 1 karung itu kira-kira 3 kilo. Nah, kalau 283.000 kilo itu berapa karung? Nah, ternyata itu diimpor untuk membuat kuas cat tembok, dipakai untuk ngecat tembok. Tetapi banyak pengusaha makanan tidak paham. Dipakailah kemudian untuk mengoleskan bumbu, ya, bisa mentega, margarin, minyak, atau telur, ataupun yang lain, ya, di permukaan berbagai macam masakan, termasuk ikan asal. Pernah ada konferensi Manado, kemudian kami dengan beberapa dosen UGM ikut konferensi di Manado. Nah, kemudian ada alumni kami yang mengetahui bahwa kami ke Manado. Nah, kemudian dijemput, yuk ditraktir makan malam, katanya begitu. Nah, kami berempat kemudian diajak jalan gitu. Nah, kebetulan beliau mu'alaf, ya. Nah, beliau mengatakan hati-hati loh kalau makan di Manado karena banyak makanan yang tidak halal di sini, banyak babi di sini. Tapi tak jamin yuk tak ajak ke masakan yang halal. Di mana? Yuk merasakan ikan asap. Ikan asap. Nanti bisa milih mau cakalang, mau kakap atau yang lain, ya, barunang atau yang lain silakan, ya. Nah, kemudian benar ketika sampai di lokasi penampilan ibu-ibunya pada pakai jilbab, ya. Ya, para penjualnya pakai jilbab. Dan ikannya dipajang di atas tumpuan pemanggang dengan sabut kelapa semacam ini. Asapnya naik ke atas, kemudian dagingnya jadi aromanya sangat sedap, ya. Apalagi ikan di Manado itu kan terkenal sangat enak, ya, dagingnya. Bahkan tanpa dibumbu pun katanya itu pun enak, ya. Nah, terus saya nanya, ini diberi bumbu enggak? Diberi bumbu, ya. Terus bumbunya bagaimana cara bumbu itu melekat di tubuh ikan itu gimana? Apakah ikannya dicelupkan pada adonan bumbu atau bumbunya dioleskan di permukaan daging? Nah, ternyata dioleskan di permukaan daging ikan itu. Nah, olesnya pakai apa? Pakai kuas. Kuasnya seperti apa? Ternyata ya penampilannya khas seperti ini. Ya sudah. Maaf, saya nggak bisa makan. Loh, kenapa? Maaf, itu dari bulu binatang.
kemungkinan besar dari bulu babi. Karena impor kita sebanyak itu. Hati-hati iga bakar, ayam panggang, ayam bakar madu, udang bakar madu, daging sapi bakar, daging barbeque, ikan bakar, ikan asap, bakso bakar, sosis bakar, dan seterusnya ya. Yang diolesi dengan sesuatu. Nah, ini hati-hati. Lalu apakah semua kuas itu dari bulu babi? Tidak, ya, tidak. Tetapi sebagian besar kuas yang dipakai untuk cat tembok itu sebagian besar dari bulu binatang. Tetapi alhamdulillah ada, ini mohon maaf ya nyebut toko ya. Di S Hardware, ACE Hardware, saya temukan ada banyak alternatif ya. Kuas-kuas dari plastik polyester. Ada yang mereknya ACE, ada yang mereknya King's Origin, ada yang mereknya Taktik. Di toko yang lain itu ada merek Ken Master. Ada lagi di toko besi Wawawa itu warna abadi itu ada yang mereknya Tika, itu ada sertifikat halnya dan yang lain. Nah, ini silakan Anda yang punya aktivitas menjual makanan ya, menggunakan produk yang diolesi sesuatu. Nah, ini silakan kuasnya diganti dengan kuas yang aman ya, yang halal. Termasuk ternyata juga roti-roti ini juga kastengel, roti pukis, terang bulan itu ya ternyata ada sebagian yang diolesi dengan mentega, margarin, telur ya. Nah, ini kalau roti pukis saja lah, roti pukis semua bahannya halal, terus kena sapuan kuas bulu yang najis, kan dia kena najis. Tetapi saya pernah bertanya ke Pak Fuad Zen, Ketua Komisi Fatwa MUI DIY, saya nanya ke beliau, Pak Fuad, ini kalau beliau mantan Ketua Komisi Fatwa MUI DIY, saya nanya Pak Fuad, kalau roti semua bahannya halal, kena sapuan kuas bulu babi yang najis, kan kalau najis ya, itu masih boleh dimakan apa tidak? Nah, beliau mengatakan begini, Pak Nanung, anggota Komisi Fatwa bulat sepakat dan tidak berbeda pendapat bahwa roti yang semua bahannya halal, seperti roti pukis, terang bulan, roti bolen, paper tart, dan yang lain ya, yang diolesi dengan kuas dari bulu babi itu memang kena najis. Tapi Pak, itu masih boleh dimakan. Oh gitu ya Pak? Ya masih boleh dimakan. Syaratnya sebelum dimakan roti itu harus dicuci sebagaimana mencuci najis, yaitu 7 kali dengan air dan salah satunya dengan tanah. Wah, remuk Pak itu Pak. Hancur itu ya. Nah, maka monggo lah ini hati-hati, ini Anda yang jadi mahasiswa tapi menyamar sebagai pedagang ya, ini kalau menggunakan kuas ini cermat ya, selektif dalam membeli kuas dan seterusnya. Babi yang bulunya hitam ada, jangan khawatir ya, jangan khawatir, ini babi beneran, bukan babi yang kecelup cat, tidak, babi beneran. Jadi bulu babi yang warnanya hitam itu juga ada, kuas yang dari bulu babi juga ada, jangan khawatir ya, tetap najis. Kemudian berikutnya, nah tadi di awal kami sampaikan tidak otomatis daging hewan dari hewan halal itu adalah halal. Tidak otomatis daging ayam, kambing, domba, sapi, onta, kelinci itu halal, tidak otomatis. Mereka hanya halal ketika disembelih secara syar'i. Di Al-An'am ayat 121 Allah melarang kita mengkonsumsi daging binatang yang tidak disebut nama Allah ketika disembelih. Nah, maka kalau kalau menyembelih itu wajib membaca basmalah. Karena kalau tidak, maka dagingnya menjadi tidak halal kita konsumsi. Quran surat Al-An'am 121. Nah, ada yang menarik ya. Suatu ketika Ibunda Aisyah itu pernah bertanya, sampaikan ke Rasul. Ya Rasul, ada seorang yang baru masuk Islam. Beliau menceritakan bahwa ada seorang yang baru masuk Islam yang bertanya ke Rasul tentang daging ya. Orang ini bertanya, ya Rasul, suatu kaum menghadiahi kami dengan daging, tapi kami tidak tahu ini dibacakan basmalah apa tidak ketika disembelih. Nah, Rasul kemudian memberikan solusi, bacalah basmalah, kemudian makanlah. Nah, konteksnya itu adalah daging hewan halal yang disembelih secara syar'i, tapi tidak jelas ini dibacakan basmalah apa tidak ketika disembelih. Nah, ini terus bagaimana ya? Nah, maka solusinya kalau semacam itu adalah bacalah basmalah, kemudian makanlah. Maaf, interupsi. Bacalah basmalah kemudian makanlah. Nah, beda kalau ini daging hewan yang tidak halal, misalnya daging babi. Rasul akan mengatakan bacalah basmalah kemudian buanglah. Ya.
Maaf ada interupsi. Ada kiriman makanan alhamdulillah dari masjid. Baik. Nah, kemudian di Perancis, nah ini hati-hati nanti kalau Anda ke Perancis ya, tidak semua daging hewan halal itu halal, karena di Perancis masih juga diterapkan hewan tidak disembelih tapi ditusuk jantungnya. Nah, maka menjadi tidak halal gitu ya. Ya. Kemudian tidak disembelih tapi ditusuk ya. Tidak disembelih tapi ditusuk. Hanya dicuek. Dicuek itu seperti ini ya. Maaf. Nah, seperti ini ya. Ini tidak disembelih tapi dicuek, disebek dikit. Nah, ini mustahil bisa memutus 3 saluran di bagian depan ya. Ini mustahil. Maka penting sekali kita selektif ketika membeli produk hewani, termasuk kalau ayam itu lihat lehernya, sambilannya seperti apa. Kalau semacam ini jangan dibeli. Nomor 9, hati-hati dengan kikil. Kikil ini bukan yang bahasa Indonesia kaki, itu bukan. Nah, ini kikil itu dari kulit ya. Ketika kami dari MES itu memberikan pelatihan kepada UKM-UKM pengolahan makanan, itu ada salah satu pengusaha yang mengatakan, saat ini, ini kemarin dapat informasi ini di Pasar Wonosari ini ada yang ketangkap itu pakai jilbab, jualan kikil babi, ngakunya kikil sapi, tapi ketika dikonfirmasi ini kikil babi, enggak ini kikil sapi. Nah, ketika ditunjukkan cirinya dia tidak lagi bisa mengelak. Nah, cirinya bagaimana? Kulit babi itu punya ciri khas, di mana ada lubang untuk pertumbuhan bulu yang membentuk pola titik segitiga seperti ini ya. Nah, jadi bulu babi itu membentuk pola tumbuh berupa titik segitiga yang berkumpul ya. Memang ada yang acak, tapi kebanyakan ngumpul ya, tiga titik gitu. Segitiga. Bisa segitiga sama sisi, bisa sama kaki, bisa jejer ya, kanan ke kiri gitu ya. Nah, contohnya ini. Nah, ini kan kelihatan nih 3 gitu ya kelihatannya. Oke. Dan ternyata dia itu sudah yang kedua kalinya ketangkap. Nah, kemarin ketangkap lagi. Jualan lagi. Ya Allah ya Rabbi. Ya memang gimana ya? Mungkin kalau ya kalau hukumannya tidak ringan mungkin baru jera ya. Kemudian nomor 10, hati-hati di masakan daging dan ikan kadang-kadang ada penambahan arak ya. Arak ini konon bisa dipakai untuk memecah protein glutamat sehingga kemudian daging menjadi lebih empuk begitu. Kalau di ikan fungsinya mempertahankan aroma ikan sekaligus menghilangkan bau amisnya. Maka sering dipakai ya di masakan Cina ya. Maka hati-hati ada angciu, bakpeciu, arak mie, arak gentong, sake, mirin, sari tape, arak Bali dan seterusnya ya. Nah, ini maaf harus selektif betul ya kita ketika membeli. Termasuk begini. Saya pernah diundang isi kajian di Dumai. Dumai itu kan Sulawesi ya, Sulawesi ke barat, nyebrang ke Sumatera. Nah, di Sumatera agak ke barat. Nah, di Dumai waktu itu ketika turun dari pesawat, kemudian di perjalanan darat ke Dumai itu diajak mampir makan malam gitu. Kemudian Ustaz mau makan malam di mana? Ya kan saya nggak hafal daerah sini. Oke, bagaimana kalau kita makan di restoran ikan? Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya suka ikan gitu ya. Nah, yuk kita mampir ke masakan seafood. Oke, then. Nah, kemudian mobil parkir, kemudian kami masuk, tetapi kemudian saya katakan, mohon maaf, kita nggak bisa makan di sini. Loh, kenapa? Itu saya lihat ada penampilan arak masak. Ya. Arak masak itu apa? Ya arak dipakai untuk menghilangkan bau amis ikan. Ini besok saya ceritakan ya, besok ketika kajian tak ceritakan besoknya. Jadi arak masak itu kan macam-macam ya. Ada angciu, ang itu merah, ci itu arak. Angciu berarti arak merah. Ada lagi bakpeciu, arak mie, arak gentong, mirin dan seterusnya. Ini penampilan semacam ini. Maka mohon selektif betul ketika memilih makanan. Di Jogja itu ada restoran yang pembelinya banyak pakai jilbab, ternyata pakai arak masak. Perhatikan ini logo merah ini ya, yang tengah atas. Ini angciu. Ang itu merah, ciu itu arak ya. Angciu arak merah semacam ini penampilannya ya, labelnya. Nah, ini khas sekali ya. Ini angciu, yang sebelah ini saus tape xiaohing. Ini banyak di masakan seafood ya, banyak. Nah, ini arak putih, arak merah, ada lagi mirin. Orang Jepang bilangnya miring ya.
dan seterusnya ya, ada sake dan seterusnya. Ini hati-hati. Kemudian krecek. Nah, krecek itu dari kulit ya. Nah, perhatikan krecek itu ada yang tipis, ada yang tebal. Krecek tipis dari kulit sapi, krecek tebal dari kulit bukan babi, tapi kulit kerbau. Nah, di Jogja itu tidak ada rumah potong kerbau, tidak ada. Maka untuk keperluan gudeg ya, gudeg itu kan hampir semuanya pakai krecek. Dari mana? Itu bukan produk lokal, itu produk impor. Impor dari mana? Ya kita beli dari Magelang. Magelang nggak ada, lari ke utara ke daerah Kudus. Kudus kan banyak penyembelihan kerbau, tapi stok di Kudus terbatas. Maka banyak kemudian lari ke Sulawesi. Hati-hati kalau di Tanah Toraja ya. Banyak juga di sana hewan tidak disembelih secara syar'i. Apalagi untuk upacara adat ya, tidak disembelih secara syar'i, tapi ditebas lehernya. Kalau yang dari Bugis atau Makassar insya Allah aman, tapi yang dari Tator hati-hati. Ya, saya kira demikian ya. Monggolah hati-hati, jangan sampai kemudian kita terjebak mengkonsumsi makanan yang tidak halal atau kurang selektif menyediakan makanan untuk santap berbuka puasa bagi keluarga kita dengan yang tidak halal. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mohon maaf atas semua khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanu. Mas Vicky masih di mute mikrofon. Sudah masuk, Pak? Apakah sudah masuk? Sudah, Mas. Saya kok belum dengar suara Mas Vicky ya. Sudah, Pak. Apakah sudah masuk, Pak? Belum kedengaran juga. Di sini sudah. Halo. Ya, masuk. Terima kasih Pak Nanung atas materinya. Sore hari ini kita bisa mengambil hikmah dan mengambil ilmu bagaimana cara membedakan produk-produk hewani yang halal atau yang tidak, yang bisa dikonsumsi atau yang tidak. Kemudian kita lanjut ke acara berikutnya, diskusi dan tanya jawab. Jadi kami sudah mengumpulkan Pak pertanyaan-pertanyaan sebelum acara dimulai. Jadi sekarang tinggal membacakan dan ada banyak mungkin nanti juga disesuaikan dengan waktu Pak. Oke. Penanya dari Mbak Rosika Kriswarini, jika hadir pada kesempatan pada sore hari ini bisa langsung open mic saja, Mbak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, maaf saya tidak menampilkan layar karena khawatir internet tidak stabil. Yep. Ini alhamdulillah saya sering mengikuti ini ya, kajian dari Ustadz tentang halal, makanan halal ini ya, terutama daging-daging dan sebagainya, dan beberapa seri. Mungkin saya bukan termasuk mahasiswa di sini, sepertinya banyak mahasiswa ya. Tidak apa-apa, lanjut, nggak apa-apa, lanjut. Iya, saya bekas mahasiswa. Alhamdulillah. Tapi udah zaman kolonial kali Ustaz ya. Jadi saya pikir pengetahuan ini benar-benar tidak hanya untuk mahasiswa, tapi benar-benar kita sebagai umat Muslim ini penting ya mengetahui hal ini, karena ini adalah sesuatu yang wajib kita ketahui ya sebagai Muslim, dan ini berlaku sampai akhir hayat kita gitu, seperti itu ya Ustaz ya. Jadi saya lupa ya dulu memberikan pertanyaan di ini enggak ya, di ketika kita mendaftar gitu. Saya pernah dikirimin panitia, siapa namanya lupa saya, bagaimana penerapan halal di Indonesia gitu. Itu sepertinya nanti untuk tambahan jawaban tambahan pertanyaan berikutnya aja Ustaz. Tapi ini konsentrasinya di sini ternyata tentang ini ya, daging-dagingan gitu ya, daging ayam, daging sapi yang kita harus mengetahui benar halal enggaknya gitu, dan ternyata begitu ininya ya, tersembunyi gitu. Kadang-kadang yang tidak halal itu kita secara fisik mungkin taunya halal, tapi ternyata di balik itu semua ada hal-hal yang kecurangan-kecurangan seperti itu. Jadi dari pelajaran Ustadz yang beberapa kali saya ikutin itu, saya jadi tentang daging-daging itu. Pertanyaannya apa, Bu? Ini kekhawatiran ya, tentang kekhawatiran tentang kehalalan yang beredar gitu Ustadz.
gimana cara kita antara kita takut gitu ya, takut makan makanan yang halal atau itu bagaimana gitu. Sementara ini saya hanya saya berpatokan bahwa kita membeli makanan yang ada sertifikat halalnya aja. Kalau yang lain-lain harus nanya pedagangnya dan sebagainya seperti itu. Itu Ustadz mohon penjelasannya. Supaya kita lebih hati-hati dan yakin gitu. Bu Rosika dan Bapak Ibu dan calon Bapak Ibu yang lain, memang rujukan kita sekarang memang keberadaan sertifikat halal resmi dari Majelis Ulama. Ke depan nanti akan ada sertifikat halal dari Kementerian Agama ya, dan sekarang sudah mulai ada. Nah, mulai sekarang sekiranya belum, silakan dicermati. Kalau membeli makanan, dipilih yang ada logo halal resminya. Dan bisa juga kita download daftar produk halal, baik itu di MUI pusat maupun yang MUI daerah. Seperti misalnya di Yogyakarta itu ada daftar produk halal. Nah, nanti bisa dipakai sebagai panduan ketika akan membeli sesuatu, ini dicek ini ada nggak itu di situ. Kalau ada berarti aman, itu ya. Jadi panduan pertama yang aman, yang bisa kita lakukan adalah kita cek ini halal apa tidak, certified apa tidak, bersertifikat halal apa tidak. Kalau tidak dan di daerah kita tidak ada yang punya sertifikat halal, ya kita pilih yang penjualnya beragama Islam dan ngaji, ngajinya baik, kemudian ditanya itu welcome, ya terbuka gitu. Nah kalau tidak memungkinkan, ya kita misalnya kita di lain pulau atau lain daerah yang kita tidak sulit menemukan orang yang paham agama betul ya. Nah paling gini, restorannya itu ada nggak musolanya misalnya gitu. Kemudian tetap kita pilih makanan, kita selektif dalam memilih makanan, hindari makanan yang ketemu kuas misalnya, berarti hindari yang bakaran-bakaran, hindari yang menggunakan daging misalnya begitu. Ikan lebih aman ya, kan lebih aman gitu. Kira-kira demikian. Allah bisawab. Ya, jazakallah Ustaz. Jelas jawabannya. Antum fajazakillah khairan. Nggih, sampun Bu. Terima kasih Mas. Nggih. Ada satu pertanyaan lagi Pak Nanung yang mungkin juga merangkum banyak sekali pertanyaan. Ini titipan dari Pak Dahris dari Politeknik Negeri Madiun. Di bulan Ramadan saat kita di jalan kadang ada yang membagikan takjil atau makanan untuk berbuka, baik berupa nasi kotak atau nasi bungkus dengan lauk yang bermacam-macam. Bagaimana hukum jika makan takjil tersebut? Karena kita tidak tahu makanan atau daging tersebut atau cara mengolahnya halal atau tidak. Mungkin secara singkatnya bagaimana Pak sikap kita terhadap produk yang kita makan itu kita tidak tahu atau kita ragu tentang kehalalannya begitu. Begini, ada beberapa hal. Yang pertama, karena kita harus selektif, warok kita dahulukan. Ya. Kalau kita ragu-ragu, tinggalkan. Ya. Kan kita nggak harus makan itu kan. Atau kita pilih-pilih yang kira-kira aman ya, daging dihindari. Itu kalau kita ragu-ragu. Yang kedua, kalau kita yakin ini kan pengurus takmir masjid itu kita kenal orangnya dan tidak sembarangan ya. Mereka paham halal haram dan membeli makanan pun itu hati-hati. Nah, kalau semacam itu ya kita lebih bisa lebih agak permisif gitu. Itu kalau kita yakin, kita mantap ini insya Allah aman, itu boleh kita konsumsi. Tapi sekali lagi kalau kita ragu-ragu ya tinggalkan. Kira-kira demikian. Allah bisawab. Nggih, siap. Karena waktu juga sudah larut sore Pak, kita lanjut ke acara berikutnya yaitu penyerahan sertifikat dan foto bersama. Monggo Mbak Panitia, sertifikatnya bisa ditampilkan. Nah, baik. Saya selaku perwakilan dari teman-teman panitia dari Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana UGM mengucapkan terima kasih kepada Pak Nanung yang bersedia menjadi pada kegiatan sore hari ini untuk oleh-oleh dan bentuk rasa kami terhadap Pak Nanung, saya serahkan sertifikat
kepada Pak Nanung, monggo diterima. Oke. Syukron, terima kasih. Dengan ini saya terima dengan baik dan lapang dada karena nggak bisa diambil ya. Ya, nanti di download pun tidak kirim, bisa. Pak. Iya. Nanti kami kirim. Iya. Oke. Baik, karena kita sudah menyelesaikan serangkaian acara, tinggal penutupan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Pak Nanung, terima kasih rekan-rekan dan teman-teman atas kehadirannya pada acara sore hari ini. Tidak lupa saya mengingatkan bahwa masih ada kajian-kajian berikutnya, di antaranya besok pada hari Senin tanggal 19 April pukul 15.30 sampai selesai ada kegiatan kajian Himpas UGM yang keempat, yaitu tentang atmosfer Ramadan di Al-Azhar dan KDI School Korea Selatan yang akan disampaikan oleh Mas Tauhid Komad dan Mas Sif Al-Anang. Bagi teman-teman silahkan di set alarmnya untuk tidak ketinggalan mengikuti acara kajian dari kami. Mungkin cukup sekian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Oke. Pamit ya.